Puasa sunat. Ada yang ingin barangkali kita sebelum kita lanjut ke wudhu kaki. Ini ada peristiwa-peristiwa sebagian yang diungkapkan oleh para para sahabat mau para ulama itu bagaimana uraian daripada hadis Rasulullah ini dijabarkan beberapa peristiwa yang menyangkut daripada 10 haram. Kami sebutkan di sini satu. Yang pertama, diciptakannya Nabi Adam dan diterimanya taubat Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan tanggal 10 Muharram hari Asyura, dan ketika taubatnya diterima, Nabi Adam kan diusir dari surga. Diusir dari surga, kemudian tinggal di bumi minta taubat. Itulah doa yang kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa itu yang dipanjatkan oleh Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Nuh. Nabi Nuh berlayar setelah ada banjir. Kemudian kapalnya setelah berlayar berbulan-bulan itu akhirnya nyangkut di Bukit Judi namanya, atau Gunung Judi. Kalau sekarang Gunung Ararat di Turki. Kemudian yang berikutnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dibakar oleh Raja Namrud itu pada tanggal 10 Muharram. Dibakar oleh Raja Namrud 10 Muharram dan selamat. Kemudian pada tanggal 10 Muharram juga Nabi Musa selamat, tadi sudah dikatakan di awal, dari kejaran Firaun. Kemudian ada disembuhkannya penyakit Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kena penyakit kulit, dicoba oleh Allah itu penyakit kulit yang menurut ceritanya itu bahwa sampai dengan kulitnya itu bisa terawang oleh sinar matahari. Jadi matahari bersinar pada tembus kulit ini. Yang tertinggal cuma jantung, hati dan seterusnya itu yang bisa berfungsi. Tapi ada ulat yang menempel di kulit oleh Nabi Ayub ini, diambil, nyampak, diambil, tempelkan lagi, makanlah, itu adalah rezekimu. Nabi sifat kesabaran, tapi kalau kita tidak bisa untuk meniru yang kesabaran seperti itu, ya, nyamuk yang bisa kita kesal. Kemudian diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian disembuhkannya buta Nabi Yakub ketika ditinggalkan oleh anaknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika dimasukkan oleh saudaranya ke sumur, kemudian akhirnya dibawa ke Mesir, kemudian akhirnya dia menjadi seorang raja. Dan ketika dia mengirimkan jubahnya, ini singkat saja, jubahnya kepada Nabi Yakub, itu akhirnya matanya sembuh. Kemudian Nabi Yunus itu dikeluarkan dari perut ikan nun. Ikan nun ini sejenis ikan hiu lah, ikan besar. Masuk ke dalam perut ikan hiu ini, gelap gulita, tapi dia menyesali bahwa dia telah meninggalkan umatnya, sehingga Allah menurunkan hukuman dengan dia. Bertobat di tengah perut itu, di tengah perut ikan nun, akhirnya dia dikeluarkan kembali. Itu pada tanggal 10 Muharram juga. Kemudian Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu di umur yang sangat muda, 13 tahun itu sudah didaulat untuk menjadi raja, sehingga akhirnya menjadi raja yang kaya raya. Namun kekayaan Nabi Sulaiman ini pada akhirnya membuat dia kepingin nantang, kira-kira begitu. Kepingin nantang, bermohon kepada Allah, ya Allah, aku kepingin sesekali untuk mentraktir daripada makhluk yang ada di bumi ini, oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya kata Allah, silakan, dibuatlah makanan sebanyak-banyaknya, kemudian pada hari yang telah ditentukan dipanggillah seluruh makhluk hidup itu, naik seluruh ikan, burung dan lain sebagainya berkumpul di situ. Ikan yang pernah memakan Nabi Yunus itu naik pertama kali makan, habis makanannya. Yang lain tidak ketinggalan lagi. Sujud Nabi Sulaiman, ya Allah, ternyata kecil nih anakku ini. Bagaimana dengan mengasihi rezeki yang sebanyak umat ini, mengasihi rezeki kepada hewan, mengasihi rezeki kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Sedangkan untuk yang satu itu saja habis dimakan oleh ikan itu tadi. Ini akhirnya
kepinginnya Nabi Sulaiman kepingin membuktikan bahwa dia kaya raya, itu ternyata apa yang dia punyai cuma secuil daripada apa yang dimiliki oleh Allah. Ini membuat kita tidak sombong. Malah ada firman Allah, wala tamsil fil ardi maroha, jangan kamu berjalan dengan sombong di muka bumi, karena kamu tidak akan pernah menyamai apapun, tidak akan pernah setinggi gunung, dan tidak akan bisa menembus bumi itu sampai ke dasarnya sana. Itu